hari ini kita mau belajar latihan-latihan soal dari soal-soal kemungkinan UTBK, terus aku juga ngambil soal-soal dari kayak simak dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, sebelumnya ini kan kayaknya pertemuan pertama kita nih, jadi aku mau kenalin diri terlebih dahulu. Jadi namaku Farah Nabila Kuranta, bisa kalian panggil Farah ya, dan aku dari Universitas Jember dan asal dari Jember. Di sini ada yang dari Jember nggak sih guys? Kayaknya nggak ada ya, tapi ya. Oke, untuk jurusannya aku tuh sesuai sama yang lagi aku ajar, yaitu sejarah. Aku ambil pendidikan sejarah dan angkatan 2021. Jadi sekarang baru selesai menempuh semester 2. Terus, oh ya, sebelum mulai, bisa dong kalian kirim satu emot yang menggambarkan gimana sih kondisi kalian hari ini, gitu. Mood kalian hari ini tuh kayak gimana sih, boleh guys. Kirim satu emot. Mungkin kalau aku, nah kalau aku lagi butuh duit alias butuh duit buat jajan, jadi emotnya jajan. Yuk, yang emotnya duit nih. Jadi yang lain gimana nih mood kalian hari ini? Oke, wah kebanyakan ada yang Lia full senyum ya. Terus ada Nabila kayaknya lagi capek nih. Terus ada Li juga tersenyum. Oh iya bener, ngantuk ya. Sore-sore emang hawa-hawa enak buat tidur gitu kan. Oke. Sejauh ini moodnya kelihatan pada lumayan bagus ya. Paling nggak senyum dan lagi ngantuk gitu ya. Tapi Nabila lagi capek kayaknya. Oke, tapi aku harap kita tetap semangat karena mungkin ini nggak lama-lama karena mepet sama maghrib kan takutnya. Oke, sebelum itu aku juga mau tanya satu hal lagi dong. Kalian di sini nih pure anak sosum semua atau udah ada yang kayak memutuskan untuk bakal linjur nih guys? Coba komen, kalian emang anak sosum? Oh, udah ada yang memutuskan untuk linjur ya? Oh, kebanyakan anak linjur bahkan. 1, 2, 3, 4 linjur semua nih. Terus ada yang sosum juga. Oh, ada yang linjur. Kebanyakan linjur ya berarti, tapi nggak apa-apa. Kalian mempersiapkan diri sedini mungkin ya kan? Karena ya sekitar masih punya setahun lah untuk mempersiapkan diri kan menghadapi UTBK kayak gitu. Terus coba dong kalian rate. Sosum itu kan banyak ya rumpunnya, ada sejarah. Oh, nggak mau gagal 2 kali, ya bener, cukup merasakan sekali aja ya sakitnya ditolak PTN. Selanjutnya aku mau nanya dong, kan ada sejarah, geo, sosio, sama ekonomi ya kalau di rumpun sosum. Nah dari keempat itu coba kalian kasih rating dari 1 sampai 10. Kalian tuh sesuka apa sih sama sejarah? Karena aku pribadi ya, kalau aku dari keempat-empatnya sama kayak Aruh, aku 10. Yang paling aku suka dari rumpun sosum itu adalah sejarah guys. Oh tapi banyak yang jawab 5. Jadi cintanya cuma setengah ya sama sejarah. Sejarah 6. Oke. Yuk yang lain gimana nih? Kalian sama sejarah tuh sesuka apa sih? Oke, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 10. Benar, seru tapi banyak yang harus dipelajarin ya. Karena dan full baca semua gitu. Jadi benar-benar harus sering baca sih. Oke, ini ada yang kurang suka sama gurunya. Setuju sih. Aku ngasih 10 juga karena aku suka sama guru sejarah SMA aku. Jadi aku kayak selalu termotivasi buat belajar karena dia asik banget guys orangnya. Oh ya, terus kalau dari sejarah nih, materi yang kalian suka itu lebih ke sejarah Indonesia atau sejarah dunia guys? Kan sejarah ada 2 tuh, Indonesia sama dunia. Nah, kalian tuh lebih prefer yang mana? Oke, Indo. Oh banyak kan Indo ya. Iya ya bener, dunia emang agak sulit ya karena luas.
Tapi aku juga prefer lebih suka dunia sih, karena kalau sejarah Indo tuh kayak wah banyak intrik ya, apalagi aku paling gak suka kerajaan-kerajaan sih guys, karena sangat membosankan. Tapi teman-teman banyak yang suka Indonesia, terus banyak suka yang dunia juga. Oke, jadi seri nih, ada yang suka Indonesia, ada yang suka tentang dunia gitu. Nah, jadi kalau hari ini aku ngumpulin soalnya tuh random ya, maksudnya random tuh ada dari materi sejarah Indonesia sama sejarah dunia. Oke, jadi nggak perlu lama-lama guys, kita langsung aku share screen ya. Oke, udah kelihatan belum share screen-nya? Oke, Oke, jadi sistem belajar kita hari ini aku bakal nampilin soal kan buat teman-teman. Di sini ada 20 soal dan nanti kalian langsung tulis jawabannya. Kalau kalian udah nemu jawabannya di kolom chat gitu. Nanti kita langsung bahas bareng-bareng tiap soalnya. Oke, kita langsung next ya ke soal yang pertama. Jadi soal pertama nih masih sejarah Indonesia ya. Kita ambil masa perundingan Renville. Jadi PBB itu membentuk yang namanya Komisi Tiga Negara atau yang biasa disebut, nah ini masih gampang nih. Jadi nama lain KTN itu apa? Coba. Oke, ada Salma jawab A. Komisi Jasa Baik. Yuk yang lain. Yuk yang lain gimana nih? Selain Salma, apakah ada jawaban lain? Atau ada yang jawab B, C, D, E, atau semuanya sama-sama jawab A nih? Oke, aku tungguin ya sampai 16.10 deh. Oke, ini ada yang jawab Nia, jawab D, Badan Khusus PBB. Coba yang lain, ada jawaban lain nggak selain jawaban A dan jawaban opsi D? Oke, ini karena udah 16.10, kita bahas ya. Jadi, PBB itu membentuk Komisi Tiga Negara, atau nama lainnya adalah Komisi Jasa Baik. Gitu. Jadi, yang jawaban yang benar adalah yang opsi A. Nama lainnya ya, Komisi Jasa Baik. Nah, belajar sejarah tuh sama kayak kalian meraba-raba bahasa gitu nggak sih? Karena misalnya, kenapa jawaban B salah? Black Armada, dari namanya aja armada hitam gitu kan. Nah, berarti Black Armada ini adalah sebuah angkatan laut punyanya Belanda yang dilarang berlayar ke negara Indonesia. Kalau yang C, otoritas eksekutif sementara, ini tuh sama kayak yang opsi E. Jadi, otoritas eksekutif sementara ini kayak bahasa Indonesianya dari UNPI ini. Nah, jadi OES ini merupakan badan pelaksana sementara PBB. Jadi dia sifatnya sementara dan berada di bawah Sekretaris Jenderal PBB gitu. Jadi mengurusi permasalahan di dunia yang ada di bawah Sekjen PBB. Nah, kalau yang opsi D ini sebenarnya nggak ada penjelasan khusus ya. Jadi dia kayak cuman ya badan khusus dari PBB aja kayak gitu. Jadi jawaban nomor 1 yang benar adalah Komisi Jasa Baik. Oke, terus aku mau nanya nih untuk menambah pengetahuan kita atau mungkin menggali ingatan kalian tentang Komisi Tiga Negara. Nah, jadi dari namanya adalah Komisi Tiga Negara, ya kan? Berarti terdiri dari 3 negara. Coba ada yang tahu nggak 3 negara yang jadi anggota KTN itu apa aja sih? Langsung on mic boleh, mau tulis di kolom chat juga boleh.
Ayo coba, ada yang ingat nggak? Komisi 3 negara. Oke, Australia, Belgia, sama Amerika. Oke, keren nih. Ada siapa nih yang jawab? Ada Dwi, ada Di, ada Ayel, ada Ari juga. Oke, sip guys. Jadi jawabannya bener ya. 3 negara itu adalah Australia, Belgia, sama Amerika. Jadi kalian jangan sampai ketukar ya sama negara lain. KTN itu isinya ada Amerika, Belgia, dan Australia. Oke. Oh ya, by the way, kalau misalkan aku jelasinnya kecepatan, terus kalian lagi nyatet gitu kan, nggak apa-apa, bilang aja, nanti aku ulang penjelasannya. Terus kalau kalian mau ada yang ditanyain juga pas lagi bahas soal ini, boleh banget langsung drop di kolom chat guys. Gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kita next ya ke soal nomor 2. Nah, ini masih mengenai perundingan Linggarjati. Jadi masih mengenai sejarah Indonesia. Jadi peristiwa yang terjadi setelah perundingan Linggarjati itu disebut peristiwa apa? Ada peristiwa apa setelah perundingan Linggarjati? Oke, ini udah ada 2 orang yang jawab. Oh, benar. Oh, di atasnya ada yang nanya nih. Oh, ini tentang yang tadi ya, yang KTN itu ya. Apakah ada hubungan sama Perang Dunia I? Oke, sebenarnya kalau ditanya apakah ada hubungan atau enggak, secara khusus itu enggak ada. Karena pembentukan KTN itu dikhususkan untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu ya, setelah merdeka, Indonesia itu kan banyak banget konfliknya ya, terutama sama penjajah Belanda gitu. Nah, jadi dari pihak PBB itu memberikan kayak bantuan dengan membentuk KTN itu sebagai penengahnya. Oke, di sini udah untuk nomor 2 ada banyak yang jawab ya, dan semuanya jawab C. Oke, jadi kita lihat ya jawaban yang benar tuh apakah C atau enggak. Nah, jadi setelah perundingan Linggarjati, yang terjadi adalah benar agresi militer Belanda I, atau jawabannya C. Oh ya, ini fun fact aja ya. Kalau kalian belajar sejarah itu penting untuk buat timeline gitu. Jadi kalian belajarnya sebelum belajar secara mendalam ya tentang kayak perundingan Linggarjati itu apa, terus perundingan Renville itu apa, dan lain sebagainya, kalian bisa nih buat timeline dulu. Misalnya tanggal segini perundingan Linggarjati, terus dilanjut tanggal segini gitu ya, dilanjut agresi militer Belanda I dan seterusnya. Jadi itu memudahkan kalian untuk mengingat dan memahami peristiwa-peristiwa secara berkelanjutan. Oke, jadi mungkin aku bantu urutin sedikit ya. Dari perundingan Linggarjati itu terjadi agresi militer Belanda I. Nah, perang tuh kan antara Belanda sama Indonesia. Karena dilihat perangnya udah berkepanjangan, jadi kita mau cari cara diplomasi lagi. Oleh karena itu, kita masuk ke perundingan lagi. Oke, ada yang ingat nggak perundingan yang dilakukan setelah agresi 1 itu perundingan apa? Coba, boleh on mic atau langsung tulis di kolom chat, guys. Oke, sip, mantap nih. Ada banyak yang jawab. Ada Ninda, ada Ari, ada Lia, ada Nia. Semuanya jawab Renville. Jadi benar ya, setelah kita perang di agresi militer Belanda I, kita masuk ke perundingan Renville. Nah, setelah perundingan Renville, kita agresi lagi guys. Kita masuk agresi lagi yang
agresi militer kedua. Baru setelah agresi militer Belanda kedua, kita masuk ke perundingan lagi. Kita masuk ke diplomasi lagi, yaitu ke Roemroyen. Gitu. Oke, untuk nomor 2, udah paham ya. Kita next ke nomor 3. Masih sejarah Indonesia nih, yang tadi kita cerita kalau misal kerajaan tuh bikin bingung ya pelajarannya karena banyak materinya. Nah, kita mau masuk ke kerajaan khususnya Majapahit. Jadi Patih Gajah Mada itu pernah menyelamatkan Majapahit dari keruntuhan. Oke, penyebabnya yang disebabkan oleh perang apa, guys? Coba kalian masih ingat nggak? Oke, ini jangan sampai ketuker ya. Oke, ini ada Fatullah jawab C, berarti C perang Parekrek, terus ada Ari jawab perang Bubat. Yuk, yang lain, apakah ada jawaban lain atau kalian sama kayak Fatullah atau mungkin sama kayak Ari, guys? Oke, ini jadi ada 2 jawaban yang berbeda ya dari teman-teman di sini. Untuk perang yang hampir menyebabkan keruntuhan gitu. Jadi kata kuncinya tuh ada di sini, menyelamatkan Majapahit dari keruntuhan. Jadi Majapahit nggak jadi runtuh gitu kan, karena berhasil diselamatkan sama si Patih Gajah Mada. Yang mana yang kita tahu Gajah Mada tuh super keren ya, dia sangat berpengaruh di Majapahit, dia banyak membantu raja-raja dan lain sebagainya, dia juga sangat loyal ke raja-raja sehingga kalau misal ada pemberontakan nih, dia tuh selalu berhasil menumpas. Nah, untuk pemberontakan yang berhasil ditumpas oleh Majapahit itu adalah jawabannya perang Bubat gitu. Jadi sorry. Pemberontakan Kuti, guys. Perang Bubat. Jadi jawaban yang benar itu nomor 4 itu adalah yang D ya, pemberontakan Kuti. Jadi di masanya Majapahit, ketika itu dipimpin oleh Raja Jayanegara. Itu terjadi pemberontakan Kuti namanya yang hampir menyebabkan Majapahit ini runtuh. Tapi karena si Gajah Mada ini sangat loyal ya sama Raja Jayanegara itu tadi yang memimpin, dia berhasil mengamankan si raja ini terus menumpas pemberontakannya. Nah, kalian jangan sampai ketuker ya antara Parekrek sama Kuti. Jadi kalau yang opsi A ini kita coret ya karena pemberontakan Pajajaran gitu. Berarti kan nggak ada hubungannya gitu kan sama Majapahit. Nah, kalau yang nomor 2, perang Bubat, itu adalah perang emang antara Majapahit, tapi sama kerajaan Pajajaran yang terjadi di lapangan Bubat. Gitu. Jadi perang Bubat ini terjadinya di lapangan Bubat antara Majapahit sama Pajajaran. Gitu. Tapi berhasil ditumpas sama pihak Majapahit. Terus kalau perang Parekrek, nah ini jangan sampai ketuker ya. Kalau perang Parekrek itu adalah perang saudara yang terjadi di dalam Majapahit itu sendiri, jadi perang internal antara Wikramawardhana sama Brewirabumi. Jadi mereka kayak rebutan tahta gitu kan untuk berebut kekuasaan Majapahit. Dan perang ini berhasil meruntuhkan si Majapahit itu sendiri. Jadi kalau misal pertanyaannya adalah perang apa yang meruntuhkan kerajaan Majapahit, itu jawabannya yang C, perang Parekrek gitu. Karena nanti Majapahit itu runtuh karena perang Parekrek. Kalau yang D, seperti yang aku sebutkan tadi, perang Putih adalah perang yang berhasil diselamatkan sama si Patih Gajah Mada. Terus kalau yang perang Padri, ini kalau kalian ingat itu terjadi di masanya Tengku Imam Bonjol. Jadi antara kaum adat sama kaum Padri itu kan berperang ya di Sumatera Barat. Dan itu yang memimpin adalah Imam Bonjol kayak gitu, guys. Jadi kalian jangan sampai ketuker ya. Oke, kita next ke nomor 4. Oke, nah ini baru masuk nih ke sejarah dunia. Jadi, ada sebuah peradaban kan namanya Lembah Sungai Indus dan Sungai Gangga. Itu dijuluki sebagai The Town Planning. Nah, kira-kira kenapa sih kok peradaban ini disebut The Town Planning?
Yuk, langsung kalian tulis jawaban kalian di kolom chat, guys. Oke, ini juga ada jawaban dari Aru. Jawabannya dia pilih opsi C. Terus ada jawaban juga dari Nia. Dia pilih opsi D. Yuk, teman-teman yang lain, kira-kira jawabannya opsi yang mana nih? Oke, bukannya Dravida ditumpas sama Arya. Bener, jadi nanti si Arya ini kayak benar-benar mendominasi gitu ya, mendominasi peradaban ini, dan si Dravida jadi kayak kalangan minoritas, padahal Dravida kan adalah suku asli ya, istilahnya kayak suku yang membangun peradaban ini kayak gitu, guys. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk yang nomor 4, nanti jawaban yang benar adalah opsi A ya ternyata. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau belajar sejarah tuh kayak kalian meraba-raba bahasa gitu kan. The town planning berarti kota yang terencana gitu kan, kota yang terstruktur gitu. Intinya adalah kota yang direncanakan dengan sangat baik. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi peradaban kota Mohenjo-daro sama Harappa ini tuh dibangun begitu teratur. Kalau misal kalian lihat ya di foto-foto, gambar-gambar dari peradaban Mohenjo-daro dan Harappa ini tuh kotanya sumpah keren banget. Untuk peradaban yang salah satu yang paling tua di dunia, kota ini tuh punya struktur bangunan yang sangat teratur. Ibaratnya kalau zaman sekarang, kota ini tuh kayak perumahan, guys. Jadi rumah-rumahnya tuh kayak istilahnya baris, jejer, rapi gitu kan. Terus kota ini, peradaban ini juga merupakan peradaban yang pertama kali menemukan namanya saluran kamar mandi gitulah istilahnya. Jadi di depan rumah, di depan rumah bagian bawah tuh mereka punya saluran dari saluran air gitu. Misal kalau kayak lagi mandi, lagi nyuci piring dan lain sebagainya itu kan butuh air ya. Dan butuh air dan buang air. Nah, mereka udah punya tuh namanya salurannya. Dan yang paling menarik adalah bangunannya tuh terstruktur dengan baik. Misalnya kayak wilayah A itu rapi banget untuk rumah warga. Terus wilayah B itu dirapikan untuk misal struktur kota pemerintahan kayak gitu. Jadi si lembah Sungai Indus dan Gangga ini dijuluki dengan the town planning karena kotanya sudah terlihat sangat teratur sekali ya, dari rumah-rumah yang rapi, kemudian ada saluran airnya juga seperti itu. Itu untuk yang nomor 4. Oke, kita next ya ke nomor 5. Nah, ini kita sejarah dunia lagi. Jadi pertanyaannya adalah Raja Louis XVI itu kan menerima hukuman karena sifat dia yang diktator ke rakyatnya dengan cara kepalanya dipenggal. Nah, dalam bahasa Prancis itu biasa disebut apa, guys? Oke, udah ada Kiran nih jawab E, terus ada Aru jawab E juga. Dan jawaban yang benar memang adalah yang E. Oke, ada Ari juga nih jawab E. Jadi ini fun fact lagi ya. Kalau misal pelajaran sejarah, menurut teman-teman aku yang ikut UTBK, karena kebetulan kan aku nggak ikut UTBK ya. Nah, jadi pas teman aku selesai UTBK itu guys, mereka cerita kalau misalnya banyak soal yang kayak fun fact gitu. Maksudnya bukan apa ya, bukan soal yang kemungkinan tuh bakal diajarkan di buku pelajaran gitu loh. Jadi kayak fun fact misal tentang Soekarno, tentang pahlawan siapa, tentang peristiwa apa kayak gitu. Nah, makanya aku juga saranin buat teman-teman di sini sumber belajarnya diperkaya ya. Jadi jangan hanya belajar dari buku pelajaran aja, tapi juga belajar lewat video YouTube dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, soal nomor 5 ini adalah salah satu bentuk fun fact itu tadi ya. Jadi yang opsi E, guillotine ini merupakan sebutan
untuk hukuman di mana itu adalah pemenggalan kepala. Jadi si Raja Louis XVI ini udah terkenal dia tuh diktator dan absolut banget. Kayak dia ngomong apa ya harus diturutin gitu, sehingga nanti ketika revolusi Prancis terjadi, rakyat kan mulai menyerang sebuah penjara. Nama penjaranya adalah penjara Bastille. Nah, dari situ akhirnya si Raja Louis dikasih hukuman untuk kepalanya dipenggal atau sebutannya yang guillotine. Gitu, guys. Oke, kita next ya ke nomor 6. Oke, jadi salah satu penyebab terjadinya pemberontakan Andi Aziz adalah, wah ini masuk sejarah Indonesia, guys. Oke, yuk gimana nih? Ada yang ingat nggak? Jadi pemberontakan Andi Aziz itu kenapa bisa terjadi di Indonesia? Oke, sip-sip. Jadi teman-teman di sini udah paham ya tentang pemberontakan Andi Aziz. Jawabannya udah pada bener nih. Jawabannya adalah A. Jadi si Andi Aziz ini menolak masuknya APRIS ke Makassar gitu. Nah, akhirnya pemerintahan RIS, jadi waktu itu Indonesia masih pakai bentuk RIS ya, Republik Indonesia Sementara gitu, karena UUD-nya juga yang dipakai masih UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, pemerintah RIS ini mengeluarkan kayak ultimatum gitu ke si Andi Aziz sama golongannya dia. Kalau misal dalam waktu 4 kali 24 jam, dia harus menyerahkan diri gitu ke pihak Indonesia. Tapi lucunya ya, si Andi Aziz ini terlambat gitu menerima ultimatumnya itu, padahal kemungkinan besar ya dia mau menyerahkan diri, tapi karena dia terlambat mendengar laporannya, akhirnya si Andi Aziz ditangkap dan diadili oleh pemerintah Indonesia. Oke, kita selanjutnya next ya ke pertanyaan yang ke-6. Ke-7. Ini masih sejarah Indonesia nih. Sekarang kita main tebak-tebakan. Di samping ini, samping kanan, ini kira-kira siapa sih? Tokoh siapa? Oke, udah ada dua nih. Jawab D. Ahmad Subarjo. Coba yang lain apakah juga jawab D? Oke, ada Ail, ada Anissa, dan teman-teman semua jawab D. Dan jawabannya benar ya. Jadi orang di samping sini adalah Bapak Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo ini salah satu golongan tua yang dia berhasil membawa pulang Soekarno sama Hatta dari Rengas Dengklok gitu. Jadi si golongan muda ini kan pingin banget ya. Aduh, sorry guys. Pingin banget proklamasi itu segera diadakan gitu. Jadi dia kayak istilahnya golongan muda ini menekan Soekarno sama Hatta biar segera merdeka. Nah, tapi Ahmad Subarjo ini berhasil meyakinkan para golongan muda gitu. Kalau misal iya ya janji gitu ya bakal diproklamasikan secepatnya. Jadi akibat dari keyakinan yang diberikan oleh Ahmad Subarjo ke golongan muda, akhirnya beliau tuh berhasil membawa pulang Bapak Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Oke, itu untuk yang nomor 7. Kita next ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 8. Kita lompat lagi ke sejarah dunia. Ini di Afrika Selatan. Jadi itu ada namanya politik apartheid. Nah, politik apartheid ini diberlakukan dengan adanya undang-undang yang berkaitan dengan pemisahan ras. Dan salah satu undang-undangnya itu mengatur mengenai pemisahan tempat tinggal antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Nah, maksudnya aturan apa yang mengatur pemisahan tempat tinggal ini? Itu disebutnya apa? Nah, ini sama kayak soal-soal sebelumnya ya. Kalau misal kalian nggak tahu jawabannya, ini bisa kalian kira-kira dari bahasa Indonesianya gitu, dari terjemahannya.
Oke, ini udah ada yang jawab C dari Ari. Yuk coba yang lain. Kira-kira jawabannya apa sih? Buat yang nomor 8. Oke, ini mungkin kalau pembelajaran mengenai politik apartheid, seperti yang teman-teman tadi bilang kan sejarah dunia luas ya, ada banyak negara dan salah satunya Afrika Selatan. Nah, mungkin aku sekalian jelasin dikit tentang politik apartheid. Wah, ini udah ada banyak nih yang jawab. Ada Anis, sorry. Oke, ini ada yang jawab A, ada juga yang jawab B, ada yang jawab C ya, sangat beragam ya jawaban kita sore hari ini. Aku spill jawaban yang benar untuk nomor 8 itu adalah yang B guys, yaitu grup Areas X. Jadi, semasa politik apartheid ya, ada UU yang mengatur tentang ras gitu ya. Seperti yang kita tahu, rasis ya, istilahnya kalau di Afrika Selatan tuh rasisme itu sangat tinggi pada masa itu. Nah, isi undang-undang itu ada 4. Yang pertama adalah Land Act, yang opsi A ini. Jadi dari bahasanya ya Land Act gitu kan, berarti UU ini itu melarang orang-orang yang berkulit hitam itu punya tanah di wilayah tempat tinggal yang sudah ditentukan. Jadi kan misal tempat tinggalnya ditentukan di wilayah sini gitu. Nah, orang kulit hitam tuh nggak boleh punya tempat tinggal lain di wilayah lain kayak gitu. Jadi memang sangat terbatas ya hidupnya orang-orang yang berkulit hitam ini. Terus jawaban yang benar yang D itu tadi, dari namanya bisa kita raba-raba gitu ya, grup area gitu. Berarti pembagian grup di mana ada pemisahan tempat tinggal antara yang kulit hitam sama yang kulit putih. Terus kalau yang C ini sebenarnya nggak termasuk isi undang-undang apartheid, jadi kita skip aja. Kita masuk ke yang D, population registration. Gitu. Jadi UU ini mewajibkan semua orang kulit hitam itu untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing gitu. Terus opsi E, sorry, yang opsi E yang kita coret. Jadi yang termasuk undang-undang apartheid itu adalah opsi A, B, C, dan D. Itu. Jadi kalau yang opsi C, bantu self-government ini lucu ya namanya kayak bahasa Indonesia bantu. Itu adalah sistem yang ditunjukkan biar si kulit hitam ini itu kehilangan hak politik. Jadi seperti yang udah aku sebutkan ya bahwa politik apartheid itu sangat merugikan mereka yang berkulit hitam karena rasismenya tinggi. Nah, salah satunya melalui bantu self government act ini, jadi mereka tuh dibatasi hak-hak politiknya kayak gitu guys. Itu untuk politik penjelasan singkat mengenai politik apartheid. Oke, kita next ya ke nomor 9 nih, udah setengah 5 nggak terasa. Oke, nomor 9 kita masuk lagi ke sejarah Indonesia. Jadi terjadinya kerjasama MSA antara pemerintah Republik Indonesia dengan Amerika Serikat itu merupakan latar belakang dari jatuhnya kabinet apa. Ini di masanya Bapak Soekarno ya, Orde Lama. Wait, ini ada yang jawab. Oke, Fatullah, Aruni Karsa jawab B, yaitu Wilopo. Coba yang lain, apakah juga sependapat? Oh, ada yang jawab Aru dan Ari ya, seperti kembar. Tapi jawabannya beda. Kalau Ari jawab D, Loki juga jawab D. Oke, jadi kita langsung bahas ya. MSA itu merupakan sebuah perjanjian mengenai keamanan gitu. Nah, yang menandatangani adalah Kabinet Sukiman. Oh, ternyata Ari juga jawab D. Jadi kita kompak ya, semua sepakat jawabannya adalah yang D. Si Kabinet Sukiman. Jadi Bapak Sukiman waktu itu yang memimpin kabinetnya, dia diam-diam menandatangani si MSA ini. Jadi dia nggak bilang ke masyarakat gitu kalau menandatangani MSA. Nah, ini penandatangan ini itu memunculkan kecurigaan dari masyarakat gitu dan akhirnya menyebabkan kabinet ini jatuh. Terus loh Kak, kenapa kok bisa menyebabkan kecurigaan? Karena pada masa itu lagi keras-kerasnya perang dingin ya antara Amerika Serikat sama Uni Soviet. Jadi si Amerika Serikat yang liberal, terus Uni Soviet yang komunis. Nah kalau kita menandatangani
dan kita kan benar Indonesia dianggap dekat sama Amerika Serikat gitu. Padahal kita negara apa guys? Non-blok kan. Kita tidak boleh memihak salah satu. Kita nggak boleh memihak Amerika, kita juga nggak memihak si Uni Soviet. Tapi karena kita nandatangani MSE, kita kayak dianggap, wah ini deket nih kayaknya sama Amerika. Berarti kita lebih condong ke kanan gitu. Kita lebih condong ke liberal. Sehingga nantinya Kabinet Sudirman ini jatuh karena masih tidak percaya kayak gitu guys. Oke, nomor 9 udah, kita next ya ke nomor 10. Oke, ini fun fact lagi nih, kayak fun fact seru-seruan. Jadi di masa siapa Indonesia itu menjual saham Indosat? Gitu, di masa pemerintahan siapa? Oke, ini udah pada pinter-pinter ya. Jadi jawaban yang benar tuh adalah yang E, yaitu satu-satunya presiden perempuan di Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi pada masa itu kita tuh banyak ini guys, kita banyak hutang gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus menjual beberapa hal untuk melunasi utang tersebut. Dan yang dipilih sama Ibu Megawati adalah menjual saham dari Indosat ke luar negeri gitu. Dengan begitu utang-utangnya diharapkan bisa lunas ya. Oke, itu untuk nomor 10. Terus kita next ke nomor 11. Masih sejarah Indonesia. Ini tentang VOC. Jadi yang merupakan kebijakan VOC selama berkuasa di Indonesia adalah, jadi VOC itu kan punya banyak kebijakan-kebijakan. Jadi dari nomor 1, 2, 3, dan 4, yang mana aja sih yang termasuk kebijakan dari VOC? Oke, ini aku tungguin ya buat teman-teman. Silakan drop jawabannya di kolom chat. Kira-kira dari 1, 2, 3 yang 1 sampai 4 itu mana sih yang termasuk kebijakan VOC yang diberlakukan di Indonesia, guys? Oke, ini ada Aru, ada Sheila, terus ada Ayel juga. Kompak ya jawabannya yang B gitu. Jadi jawaban yang benar adalah emang yang B, yaitu nomor 1 sama nomor 3. Jadi sedikit penjelasan dari aku ya. VOC sendiri itu punya 4 kebijakan yang paling terkenal gitu kan. Yang pertama ada Verplite Leverante. Jadi kebijakan ini mengharuskan rakyat itu menjual hasil buminya ke VOC, nggak boleh jual ke negara lain, hanya boleh jual ke VOC. Kemudian ada kontingenten. Jadi kalau kontingenten ini adalah pajak yang harus dibayar rakyat berupa hasil bumi kepada VOC gitu. Kemudian yang ketiga adalah hak ekstirpasi. Jadi hak ini itu untuk menebang dan memusnahkan kalau misal sudah melebihi kuota gitu istilahnya. Jadi misalnya ini tuh tujuannya agar VOC bisa menjaga harga barang itu tetap stabil. Misalnya nih, kita jual cengkeh gitu lah. Kalau cengkeh di tanamnya itu banyak, berarti harganya bakal murah kan? Karena ada banyak jumlahnya gitu, produksinya banyak. Tapi kalau cengkehnya sedikit, otomatis harganya melambung tinggi. Nah, VOC mau produksinya tetap stabil, tetap dikit biar dia tetap dapat keuntungan yang besar dengan harga yang mahal itu tadi. Kemudian untuk hak yang keempat atau kebijakan yang keempat itu adalah pelayaran homi. Jadi VOC ini nggak mau pedagang kita kan jual ke negara lain tuh. Jadi dia menerapkan yang namanya pelayaran homi. Pakai perahu namanya perahu kora-kora.
Dan perahu ini selalu beroperasi gitu ya tiap malam di lautan buat memantau gitu. Takut-takut kalau misal pedagang Indonesia ada hubungan gelap gitu sama negara lain. Kita diem-diem jual misal ke Arab, misal ke Inggris gitu. Nah, nanti kalau pedagangnya ketahuan ngejual secara diem-diem, mereka akan dapat hukuman gitu dari VOC, akan diadili gitu. Itu untuk yang nomor 11. Jadi yang nomor 11 yang benar tuh adalah opsi B, yaitu 1 dan 3. Oke, yang kedua tulisannya gimana? Kontingenten ya. Tulisannya kayak gini, Bet. Ini kontingenten. Jadi masyarakat harus membayar pajak kepada VOC. Oke, terus aku tanya lagi dong, kalau yang nomor 2 yang membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan ini kebijakan pada masa apa, guys? Oke, kebijakan pada masa Bapak Dendels ya. Kalau yang nomor 4, itu kebijakan pada masa siapa? Oke, kalau tadi Dendels, yang nomor 4, land rent atau sewa tanah. Oke, sewa tanah tuh diterapkan pada masa siapa sih? Ada yang ingat nggak? Jadi kalau yang nomor 4 itu diterapkan di masa Inggris ya. Aku kasih bocoran di Inggris. Kira-kira siapa sih? Oke, mantap. Masih ingat ya ternyata. Jadi kalau yang sewa tanah itu kebijakan yang diterapkan di masanya Raffles dari Inggris. Oke, kita next ya. Nomor 12. Kita agak percepat karena kayaknya udah mau maghrib. Mau jam 5 maksudnya. Oke, nomor 12 kita masuk sejarah Indonesia nih masih. Pada masa Neolitikum, jadi revolusi kebudayaan itu disebut bahwa terjadinya di masa Neolitikum. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa Neolitikum disebut sebagai sebuah revolusi? Berarti pasti ada sesuatu hal besar yang terjadi kan di masa ini. Kira-kira jawabannya yang mana guys untuk nomor 12? Oke, ini udah ada beberapa yang jawab. Ada yang jawab A, ada yang jawab C juga. Nah, dan jawaban yang benar adalah yang C. Jadi, mengenal yang namanya bercocok tanam. Pokoknya kalian ingat ya, bercocok tanam itu kayak istilahnya adalah salah satu penemuan brilian Indonesia di masa praaksara ya. Karena awalnya kita kan hidup berburu. Kita benar-benar full ngandelin alam, berburu. Kita juga ambil tanaman, ambil buah dan lain sebagainya itu cuma dari alam itu sendiri. Jadi kita memang bergantung pada alam sehingga hidupnya berpindah-pindah gitu. Kalau misal di satu tempat sumber dayanya habis, kita pindah ke tempat lain. Tapi masuk ke masa Neolitikum ya, dari namanya neo gitu. Berarti wah sudah terjadi sebuah revolusi besar, yaitu kita menemukan yang namanya bercocok tanam. Jadi manusia purba pada masa itu sudah tahu gimana caranya bercocok tanam. Terus misal tumbuhan-tumbuhan apa saja yang bisa ditanam dan bisa dimakan. Sehingga mereka hidupnya sudah mulai semi nomaden. Mereka udah nggak pindah-pindah lagi karena sudah menemukan kebudayaan baru, yaitu bercocok tanam gitu. Oke, kita next ya ke soal. Iya benar, dari Dwi ada pertanyaan Neolitikum itu batu muda. Iya benar, jadi Neolitikum itu adalah masa batu muda yang dimulai itu sekitar abad 10 Masehi. Kalau ada pertanyaan, feel free banget ya, langsung drop di kolom chat. Kita next ya guys, ke nomor 13. Nah, ini tebak-tebakan lagi nih. Jadi gambar di samping ini adalah kebudayaan dari lembah Sungai Nil. Kira-kira namanya apa sih kebudayaan di samping ini?
Oke, sip. Kita kompak ya jawabannya. Untuk yang nomor 13 adalah spin atau opsi A. Jadi spin adalah kayak singa, tapi dia berkepala manusia. Nah, kalau yang piramida atau opsi B, piramida itu adalah bentuknya segitiga gini ya. Ini yang di belakangnya si spin ini, itu tempat makam Fir'aun, guys. Iya, benar. Jadi piramida yang di belakangnya spin ini. Nah, kalau obelix itu sebenarnya nggak termasuk dari peradaban lembah Sungai Nil, jadi kita skip, kita coret. Kalau yang D, tulisan hieroglif. Ya, jadi kalau tulisan ini merupakan tulisan formal yang dipakai sama si penduduk Mesir kuno, yang terdiri dari kombinasi antara elemen logograf sama alfabet. Jadi kayak ya tulisan yang dipakai sama manusia-manusia zaman dulu gitu. Nah, kalau kuil Luxor itu kayak kompleks kuil yang terletak di tepi Sungai Nil. Jadi di tepi Sungai Nil itu ada banyak kuil. Nah, itu disebutnya kuil Luxor. Oke, ini for your information aja ya. Kalau yang opsi C atau yang obelix ini bisa kita sebut sebagai kayak pilar gitu. Jadi pilar tapi ujungnya bentuknya kayak piramida. Kayak gitu, guys. Oke, jadi yang paling terkenal emang adalah spin dan si piramida. Tapi untuk nomor 13 jawabannya adalah spin. Manusia berkepala singa. Patung manusia berkepala singa. Oke, kita next ya ke nomor 14. Nah, ini masuk Prancis lagi, revolusi Prancis lagi. Jadi nggak revolusi juga sih, ini kayak fun fact ya. Jadi raja itu punya semboyan Après nous le déluge atau nikmatilah sebelum bencana. Nah, kira-kira raja mana sih yang punya semboyan ini, guys? Oke. Ini kalau kalian nggak tahu jawabannya, emang susah sih mau nebak-nebak ya kan? Tapi bisa lah ditebak, dilihat dari karakteristik rajanya kira-kira yang mana sih yang bakal punya semboyan nikmatilah sebelum bencana. Oke, ini ada Sheila, terus ada Ayel juga. Kompak jawab B. Kira-kira teman-teman yang lain punya opsi berbeda mungkin atau semuanya setuju nih sama jawaban opsi B? Oke, jadi kita langsung bahas ya, karena kayaknya udah nggak ada yang mau jawab lagi. Untuk yang nomor 14, jawabannya tuh benar, yang B. Jadi sepeninggal Raja Louis XIV berarti diganti sama si Raja Louis XV. Jadi Raja Louis XV ini ingat-ingat ya, dia tuh sifatnya boros dan suka foya-foya. Jadi dia tuh sering banget ngadain pesta super megah buat masyarakat Prancis dan lain sebagainya, tapi uangnya pakai pajak rakyat kayak gitu. Jadi istilahnya dia tuh bener-bener suka buang-buang duit. Makanya dia tuh sering mengucapkan semboyan hidupnya yaitu nikmatilah sebelum bencana. Jadi istilahnya kayak kita pesta-pesta foya-foya gitu ya sebelum bencana datang. Tapi akhirnya ya terjadi juga bencana ya karena apa? Karena si Raja Louis XV ini terlalu boros gitu, guys. Jadi untuk yang nomor 14 jawabannya adalah yang opsi B. Oke, kita next ya ke nomor 15. Tokoh yang mengusulkan agar proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno-Hatta saja sebagai wakil dari bangsa Indonesia itu siapa? Ini kita masuk sejarah Indonesia ya. Oke, ada Anissa, ada Ayel, terus ada Dwi juga. Jawab E semua. Nia juga jawab Soekarni, jawab E. Dan langsung di-spill ya, untuk yang benar, nomor 15 itu adalah Soekarni. Jadi, kan sebelum proklamasi itu kayak terjadi perdebatan ya. Ini siapa yang mau nanda tangani gitu. Muhammad Hatta itu mengusulkan semua yang datang itu tanda tangannya. Kita dipikir nggak bakal cukup itu kan kertasnya kalau semua orang yang ada di sana tanda tangan. Akhirnya Soekarni
menyatakan ketidaksetujuan. Kalau misal semuanya tanda tangan. Jadi Soekarno mengusulkan, gimana kalau yang tanda tangan itu Soekarno sama Muhammad Hatta aja selaku perwakilan dari bangsa Indonesia. Terus orang-orang yang hadir di sana setuju sama usulnya si Bapak Soekarno. Akhirnya ya udah proklamasi kita ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta aja dengan tulisan di bawahnya mewakili seluruh bangsa Indonesia. Oke, jadi gitu guys. Untuk yang nomor 15. Kita next ke nomor 16. Ini sejarah dunia ya, jadi yang tidak termasuk isi dari perjanjian Jenewa adalah Oke, ini mungkin kalian baru pertama kali dengar tentang konvensi Jenewa atau perjanjian Jenewa. Di sini kalian udah pernah dengar nggak sih guys tentang perjanjian Jenewa tuh apa sih? Pernah belajar nggak di sekolah atau baca di mana gitu? Oke, jadi dari Dwi juga belum pernah ya dengar konvensi Jenewa karena memang konvensi Jenewa ini konvensi Jenewa berhubungan sama PMR. Oke. Jadi memang istilahnya kalau dalam sejarah tuh kurang hits ya perjanjian Jenewa ini kayak kurang terkenal gitu. Aku juga dulu di SMA kayak aku lupa pernah belajar Jenewa atau enggak, tapi saya ingatku juga nggak pernah gitu karena ya emang kurang terkenal aja gitu ya materi tentang perjanjian Jenewa. Jadi Jenewa itu merupakan sebuah konvensi yang mengatur hukum internasional. Jadi dia berlaku di seluruh negara pada masa itu. Tujuan konvensi ini merupakan patokan standar untuk menangani masalah korban perang. Jadi kalau masa dulu kan kita sering perang ya, perang dunia 1 jadi, perang dunia 2 jadi, belum lagi perang-perang di masing-masing negara gitu kan. Nah, jadi Jenewa ini tuh hadir biar masyarakat tuh tahu bagaimana caranya memperlakukan korban perang seperti itu. Nah, isi perjanjian Jenewa itu ada banyak ya. Oh, sebelumnya untuk jawabannya sendiri itu yang benar adalah yang C. Jadi terbentuk kerajaan di Kamboja dengan rajanya Norodom Sihanouk. Nah, kalau isi dari perjanjian Jenewa sendiri yang pertama, Jenewa itu mengakui kemerdekaan penuh dari negara Kamboja, Laos, sama Vietnam. Makanya pada akhirnya nanti konferensi Jenewa ini berhasil membentuk sebuah kerajaan di Kamboja gitu. Karena melalui perjanjian ini disepakati bahwa Kamboja, Laos, dan Vietnam itu merdeka seperti itu. Kemudian yang kedua, perjanjian Jenewa itu juga membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kemudian yang ketiga, Perancis dan Republik Vietnam Selatan itu menarik pasukannya yang ada di utara. Jadi ya udah penjajahan selesai gitu ya di Vietnam gitu. Kemudian Republik Demokrasi Vietnam itu harus diselesaikan dengan si permasalahan keluarga biasa. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau isi perjanjian yang selanjutnya adalah Republik Demokrasi Vietnam juga harus menarik pasukannya. Kemudian Republik Demokrasi Vietnam harus mengakui kemerdekaan bagian utara itu secara de facto. Kemudian yang isi perjanjian yang terakhir yaitu penyatuan Vietnam yang akan diadakan pemilu pada tahun 1956 sebagai lanjutannya. Jadi kebanyakan isi perjanjian Jenewa ini membahas mengenai Kamboja, Laos, sama Vietnam kayak gitu. Mungkin kalau untuk belajar tentang konvensi Jenewa tuh lebih banyak di sumber-sumber kayak Google, Ruang Guru, dan lain sebagainya gitu guys, lebih lengkap. Oke, kita next ya ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 17. Oke, kita tebak gambar lagi nih. Gambar di samping adalah susunan foto-foto dari parpol ya. Jadi ada PKI, terus ada banyak, ada
aduh nggak kebaca nih, Peji Pantas dan lain sebagainya. Nah, gambar di samping ini merupakan anggota atau pemilu di tahun berapa kira-kira? Oke, sip. Ini udah pada banyak banget nih yang jawab A. Ya. Jadi benar, jawabannya adalah yang A, 1955 atau bisa kita sebut sebagai pemilu pertama ya di Indonesia. Jadi pada tahun 1955 pemilu itu dilakukan dalam 2 gelombang. Jadi kalau gelombang pertama itu sekitar September tahun 1955 buat memilih anggota DPR. Kemudian beberapa bulan setelahnya yaitu bulan Desember memilih anggota konstituante gitu. Jadi kalau untuk yang pemilu 1955 itu nggak memilih presiden, guys. Jadi cuma memilih anggota DPR, ingat ya, DPR di bulan September, kemudian anggota konstituante di bulan Desember. Nah, kalau pemilihan DPR-nya lewat mana, Kak? Nah, pada masa ini pemilihan presiden itu masih ditunjuk oleh MPR gitu. Nah, coba aku mau ngetes ingatan kalian. Kalau pemilu pertama kan tahun 1955. Kalau pemilu presiden pertama di Indonesia itu tahun berapa, guys? Ini jangan sampai kebalik ya. Oke, benar. Jadi Aruni Karsa jawab 2004. Tepat sekali. Jadi pemilu pertama yang memilih presiden itu baru diadakan tahun 2004. Pada saat itu yang menang Bapak SBY. Jadi sampai masanya Gus Dur itu masih dipilih oleh MPR presidennya. Oke, terus aku mau sedikit jelasin juga kalau misal pada pemilihan pemilu 1955 ini yang menguasai itu 4 partai. Jadi ini partai gede di Indonesia ya. Yang pertama ada PNI, terus ada Masyumi, NU, sama PKI. Jadi mereka yang menang gitu di pemilu 1955. Oke, kita next ya ke nomor 18. Jadi setelah agresi militer 2, Soekarno ini ngasih mandat ke Syarifuddin Prawiranegara buat membentuk PDRI. Nah, jadi tujuan dari dibentuknya PDRI itu kira-kira apa? Oke, ini teman-teman banyak yang jawab C ya, dan jawabannya adalah mantap 100. Jawaban yang benar adalah yang C. Jadi PDRI ini dibentuknya ketika agresi militer Belanda berapa? Coba pilih di kolom komen, agresi 1 atau agresi 2, guys. Ayo masih ingat nggak? Jadi PDRI ini dibentuk akibat dari serangan Belanda yang kedua. Oke ya, jadi Belanda kan menyerang ibu kota Jogja. Pada saat itu Jogja ibu kota Indonesia diserang sama Belanda. Dan pada saat itu Belanda berhasil nangkap tokoh-tokoh penting Indonesia kayak Soekarno, terus Muhammad Hatta, habis itu Sultan Syahrir, Agus Salim juga ketangkep. Dan mereka udah ada istilahnya di bawah tangan Belanda gitu kan. Nah, kalau misal Soekarno belum ngasih mandat ke Syarifuddin buat membangun PDRI di daerah Sumatera sana, maka nanti Belanda bisa mengklaim kan kemerdekaan Indonesia gini, karena Belanda bisa mengklaim bahwa kita berhasil kembali menjajah Indonesia. Karena yang pertama, Belanda sudah berhasil menguasai ibu kota. Yang kedua, Belanda berhasil menangkap presiden sama wakil presidennya gitu. Nah, tapi Belanda tidak bisa mengklaim hal tersebut karena apa? Karena pada saat yang bersamaan ibu kota Indonesia dipindahkan oleh Syarifuddin Prawiranegara. Jadi Soekarno dan Hatta itu sebelum ditangkap, mereka tuh sudah ngetik pesan. Pesannya itu berisi yang pertama,
memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, yaitu Syarifuddin, untuk membentuk pemerintahan darurat di daerah Sumatera. Kemudian, kalau misalnya Syarifuddin gagal membentuk pemerintahan baru di daerah Sumatera, mereka harus menyerahkan mandatnya ke Bapak Maramis untuk mendirikan pemerintahan di New Delhi, jauh banget ya, di India, di luar Indonesia. Kemudian, sehingga tujuan PDRI ini tetap mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI, dan alhamdulillahnya PDRI berhasil didirikan. Jadi kita nggak perlu mendirikan istilahnya pemerintahan darurat di daerah New Delhi seperti itu. Nah, karena PDRI sudah berhasil dibangun atau ditegakkan oleh Mr. Syarifuddin Prawira Negara, akhirnya Belanda tidak bisa mengklaim bahwa telah berhasil menjajah Indonesia kembali seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, Arunikarsa. Kenapa sampai ke New Delhi? Jadi istilahnya kalau misalnya kita di negara sendiri aja udah nggak aman ya, anggapannya di Jogja udah nggak aman dikuasai Belanda. Terus kalau misal di Sumatera gagal dikuasai Belanda, berarti sudah tidak aman. Kita mau mendirikan di kota mana lagi gitu, yang karena pasti Belanda kan sudah menyebar gitu kan ke seluruh Indonesia. Jadi hitungannya kita sudah kalah jumlah, kita kalah senjata dan lain sebagainya, sehingga pemimpin-pemimpin Indonesia bersiasat kalau misalnya lebih baik kita dirikan pemerintahan darurat di luar Indonesia gitu. Oke, tapi kenapa ke negara orang gitu? Jadi balik lagi, karena kalau di negara sendiri sudah nggak aman gitu. Karena tadi kan aku udah sebutin ya, kalau misal tokoh-tokohnya itu udah ditangkap gitu. Kalau misalnya nanti Syarifuddin ketangkep juga, nggak akan ada yang mendorong gitu di Indonesia gitu. Jadi takutnya sudah tidak aman dan nggak apa ya, nanti Belanda malah berhasil gitu buat melumpuhkan Indonesia. Oke, apa nggak ada konflik sama penduduk New Delhi? Nah, jadi kan New Delhi ini ada di India ya, dan seperti yang kita tahu, hubungan Indonesia sama India itu bagus guys, karena kita merupakan negara-negara senasib sepenanggungan kayak gitu. Jadi kenapa di New Delhi? Ya karena New Delhi juga merupakan salah satu negara yang bagian dari India yang mana berhubungan baik sama Indonesia kayak gitu. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita next ya ke nomor 19. Oke, ini 19 masuk Perang Dunia ya. Jadi sebab khusus meletusnya PD1 itu adalah peristiwa terbunuhnya seseorang. Nah, siapa seseorang tersebut, guys? Oke, ini udah pada jawab kompak ya. C, yaitu Francis Ferdinand. Jadi benar, penyebab khusus terjadinya Perang Dunia I ini karena di tahun 1914 ada penembakan yang terjadi sama pewaris tatanya Austria Hongaria, yaitu Francis Ferdinand sama istrinya. Jadi istrinya juga ikut ditembak. Nah, nama istrinya adalah Archduchess Sophie. Nah, penembakan ini dilakukan oleh si prinsip gitu. Nah, akibat penembakan ini akhirnya Austria sama Austria-Hungaria itu mengumumkan perang ke Serbia. Akhirnya nanti banyak negara-negara adidaya lain yang mereka mau join gitu ya, mau join ikut Perang Dunia I. Jadi ingat ya, sebab khusus meletusnya Perang Dunia I adalah tertembaknya putra mahkota dari Austria-Hungaria yaitu Francis Ferdinand. Oke, kita next ya. Ini soal terakhir guys. Ini aku rasa kalau kalian nggak ninjur, atau misal kalau kalian IPA juga ada belajar dasar sejarah kan, dan materi ini adalah materi yang pertama kali kita pelajari, yaitu konsep diakronis dan temannya yaitu sinkronis. Nah, kira-kira kalau diakronis itu artinya bersifat yang mana? Oke, ada Dwi jawab E, terus Loki, terus Arunikarsa jawab C atau E ya, bingung ya.
Jadi untuk yang nomor 20, jawabannya adalah yang E, melebar dalam waktu. Ini tuh penting ya buat kalian ingat. Karena aku sendiri juga sering ketukar gitu ya, diakronis yang mana, sinkronik itu yang mana. Tapi kalau diakronik itu ruang. Sorry kan, baru dibilang tadi aku suka ketukar, terus ketukar beneran. Jadi kalau yang diakronis itu melebar dalam waktu. Tapi ruangnya sempit. Nah, kalau yang sinkronik itu melebar dalam ruang, tapi waktunya sempit. Kayak gitu, kalian jangan sampai ketuker ya, karena emang ini kayaknya gampang gitu kan, sinkronik, diakronik gitu, tapi sangat menjebak gitu, gampang lupa. Gitu. Oke. Ini kita udah selesai sih materinya, dan aku mau ucapin terima kasih. Oh oke, wait, bentar ya, aku share screen lagi. Minta jelasin yang politik apartheid. Ya guys, kalau kalian ada pertanyaan, nggak apa-apa guys, langsung sebut aja. Nanti kita bahas lagi bareng-bareng. Bentar ya. Politik apartheid itu nomor berapa ya? Oke, ini. Nomor 8. Tadi minta jelasin lagi yang opsi C sama D. Jadi, kalau yang opsi C, bantu self-government. Sebentar ya guys. Ada rame-rame di rumahku, bentar. Oke, sorry tadi tiba-tiba ada banyak tetangga teriak-teriak. Aku ikutan panik, aku kira ada apa. Kita bahas ya yang nomor 8 tadi opsi C dan D. Nah, kalau yang C adalah bantu self-government. Jadi sistem ini tuh ditunjukkan biar orang kulit hitam kehilangan hak politik. Misalnya nih, mereka mau ada pemilu gitu ya. Nah, karena ada bantu self-government, mereka nggak bisa ikut pemilu gitu, karena hak politiknya sudah ditekan sama pemerintah kayak gitu. Nah, kalau yang opsi D yaitu Population Registration Act atau biasa kita sebut dengan UU yang mewajibkan semua orang kulit hitam itu mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing gitu. Jadi misalnya dia masuk suku A, ya udah dia harus daftar bahwa dia termasuk ke suku A. Aku rasa untuk yang opsi D ini bertujuan untuk memudahkan pendataan gitu ya dari pemerintah terhadap orang-orang kulit hitam dan suku-suku yang ada di Afrika Selatan sana kayak gitu. Tadi siapa yang tanya ya? Oke, dari Dwi, apakah sudah cukup jelas? Oke, ini kayaknya Dwi. Oke, udah ya. Oke, sama-sama. Oke, nggak terasa kita sudah sampai di akhir materi. Aku harap materinya berguna buat teman-teman dan sampai ketemu lagi bulan depan bareng aku dan kita belajar sejarah. Sama aku mau ngingetin buat kalian jangan lupa isi ini ya, isi feedback yang dikirim sama admin sebagai bentuk evaluasi buat amatoris dan aku juga ke depannya gitu. Dan aku juga mohon maaf kalau selama pengajaran aku banyak salah kata, terus agak ada beberapa yang lupa gitu ya. Aku juga minta maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Semoga belajar kalian dilancarkan dan kalian bisa masuk ke PTN yang diinginkan. Amin. Oke. Selamat sholat maghrib juga buat yang WIB.